Hai semuanya, halo kamu, adik-adik yang belajar di rumah aja. Selamat datang di video pembelajaran aku. Dan kali ini kita akan belajar salah satu submateri dari materi kita, statistika. Apa itu? Yaitu adalah ukuran pemusatan data tunggal. Nah, sebelum kita lanjut ke ukuran pemusatan data tunggal, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasikan, bahkan pada akhirnya menyajikan data. Nah, kita akan membahas ukuran pemusatan data. Kali ini yang kita bahas adalah untuk data tunggal. Apa itu ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah sebarang ukuran yang menunjukkan pusat dari segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar atau sebaliknya, dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke, untuk ukuran pemusatan data itu ada 3 hal. Yang pertama adalah mean atau rata-rata, kemudian yang kedua adalah median atau data tengah, yang ketiga adalah modus. Kita mulai dari yang rata-rata. Rata-rata atau mean untuk data tunggal. Untuk data tunggal, mencari rata-ratanya adalah jumlahkan seluruh data yang diketahui dibagi dengan banyaknya data. Misalnya diketahui data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita disuruh mencari rata-rata dari data yang diketahui. Caranya adalah rata-rata sama dengan jumlah keseluruhan data. Berarti kita jumlahkan 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada 7 data. Maka rata-ratanya sama dengan 28/7. Atau rata-rata dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah 4. Nah, seperti itu rata-rata. Kamu boleh coba dengan mengumpulkan nilai-nilai, misalkan nilai-nilai matematika kamu selama 1 semester ini, dan kamu cari rata-ratanya. Oke, sekarang kita akan membahas median. Median itu adalah data tengah dari data yang telah diurutkan. Jadi, ketika ada sekumpulan data, kita akan mencari mediannya, maka harus kita urutkan dulu. Baru kita cari data tengahnya. Namun, untuk mencari median dari sekumpulan data, kita harus tahu dulu apakah data itu ganjil atau genap. Jadi hitung banyaknya data apakah dia ganjil atau genap. Kalau ganjil, maka mediannya adalah data ke n tambah 1/2. Namun, kalau genap, maka mediannya adalah setengah dari data ke n tambah 1/2 ditambah dengan data ke n/2 tambah 1. Oke, jangan bingung adik-adik, kita akan bahas ke contoh soal. Misalkan nih, untuk yang data ganjil, diketahui data 1, 2, 3, 4, 5. Nah, banyaknya data adalah 5. Maka kita akan menggunakan rumus median untuk data ganjil. Rumus median untuk data ganjil adalah data ke n tambah 1/2. N itu menyatakan banyaknya data. Nah, maka untuk mediannya, kita masukkan data ke n, n-nya sama dengan 5, data ke n tambah 1. Maka 5 tambah 1/2. Atau data ke 6/2, atau data ke 3. Nah, data yang diketahui adalah 1, 2, 3, 4, 5. Data ketiganya adalah 3. Maka mediannya adalah 3. Lalu, bagaimana dengan data yang genap? Nah, misalkan diketahui data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyaknya data sama dengan 6. Dan 6 itu genap. Oke,
Cara mencari mediannya adalah setengah dari data ke n tambah 1 per 2 ditambah dengan data ke n per 2 tambah 1. Baik, kita boleh menyimpulkan bahwa n-nya sama dengan 6. Nah, kemudian mencari mediannya, maka kita masukkan setengah dari data ke n per 2 ditambah dengan data n per 2 tambah 1. Nah, n per 2 berarti 6 per 2. Nah, jawabannya adalah data ke 3 ditambah dengan data ke n per 2 tambah 1. N per 2 tadi 3, tambah 1, maka 4. Maka median dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah data setengah dari data ketiga ditambah dengan data keempat. Data ketiga itu adalah 3, data keempat itu adalah 4. Setengah dari 3 ditambah 4 adalah 3,5. Maka median dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah 3,5. Bisa ya adik-adik? Oke, yang terakhir adalah modus. Modus adalah data yang paling sering muncul. Misalkan, diketahui data 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Nah, angka 1, 2, 4, 5, 6 frekuensinya adalah 1. Sementara angka 3 frekuensinya adalah 2. Yang paling banyak frekuensinya adalah angka 3, yaitu 2. Paling banyak frekuensinya artinya paling sering muncul. Maka modus dari data tersebut adalah 3. Oke, bagaimana adik-adik untuk data tunggal? Tepatnya ukuran pemusatan data untuk rata-rata, median, dan modus. Paham bukan? Saya yakin kamu pasti bisa paham. Baik adik-adik, itu tadi adalah pembahasan ukuran pemusatan data tunggal. Tetap semangat belajar ya adik-adik, dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih, salam sehat buat kamu.